Alhamdulillah mengundang saya presentasi mengenai fitur-fitur apa aja yang ada di Simeres Kanja. Eh, Sebagaimana diketahui Bapak Ibu semua bahwa Simeres Kanja itu berada di bawah naungan Yayasan Simeres Kanja Indonesia atau kita sebut dengan YASKI. Untuk Simeres Kanja sendiri itu adalah sifatnya free dan open source. Jadi Bapak Ibu semua bisa langsung mendownload maupun mengembangkannya sendiri, dan Bapak Ibu semua itu bisa langsung mendownload aplikasinya di www.yaski.org.id. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ada download, kemudian ada pendampingan kalau misalnya ada klinik atau rumah sakit butuh pendampingan. Kemudian workshop yang kita adakan setiap tahunnya. Ini biasanya 1 tahun kita adakan 4 kali. Nanti workshop tahun ini dimulai di bulan Februari. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini. Untuk aplikasinya silahkan langsung di-download. Kemudian saya kirim ke room chat tadi untuk apa namanya untuk link downloadnya. Terus kemudian untuk panduan instalasinya di room chat juga sudah kita kirim. Ini panduannya sudah saya kirim via chat. Bagi yang mungkin datangnya belakangan, mungkin nanti bisa kita kopikan lagi agar Bapak Ibu semua bisa menginstal langsung di apa namanya di kliniknya atau di tempatnya masing-masing. Terus karena ini hubungannya adalah dengan Satu Sehat atau integrasi rekam medis elektronik dengan Satu Sehat, maka Bapak Ibu nanti semuanya itu wajib mendaftar ke Satu Sehat dengan beberapa cara. Dibedakan antara klinik, puskesmas, lab UTD dengan dokter praktek mandiri. Jadi ini adalah linknya. Untuk klinik, puskesmas, lab UTD itu langsung mendaftar ke DFO. Kalau dokter praktek pribadi atau dokter gigi, silahkan nanti langsung mendaftar ke registrasi Fasiankes. Terus untuk rumah sakit nanti langsung silahkan di search online-nya, ya di search online-nya. Ini terkait dengan nanti data rekam medis elektronik yang Bapak Ibu isi. Untuk rekam medis elektronik sendiri yang ada di Simeres Kanja, sementara yang akan kita kirim ke data Kemenkes adalah yang pertama adalah data swab atau asuhan ulangnya. Walaupun di Permenkes sebagaimana kita ketahui bahwa sudah distandarkan rekam medis elektronik mengikuti dengan standar metadata. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu akan berpikir lah kok fiturnya berbeda dengan yang atau asuhannya kok berbeda dengan yang biasa kami di rumah sakit, atau kok cara pengisiannya agak berbeda. Nah ini terkait dengan standarisasi yang dilakukan oleh Kemenkes. Saat ini sudah distandarkan untuk klinik Pratama, puskesmas maupun rumah sakit, itu semuanya sudah distandarkan mengikuti PMK HK 0102 1423 2022. Nah, untuk standar rekam medisnya sekarang sudah dibedakan antara IGD, rawat jalan, rawat inap, laboratorium, dan apotek. Semua yang ada di rumah sakit maupun FKTP wajib mengikuti standar data yang ada di sini. Apa saja yang berubah? Nah, ini nanti terkait rekam medis elektronik yang akan kita kirim ya. Jadinya mau tidak mau harus mengikuti sesuai dengan komponen atau metadata yang sudah dikeluarkan Kemenkes. Nah, triase. Mungkin Bapak Ibu nanti di klinik Pratama atau puskesmas akan melihat lah kok ini triasenya berbeda dengan yang selama ini kami pakai. Kami pakai selama ini selalu menggunakan model Australia. Nah, saat ini Kemenkes untuk triase sekarang dibedakan menjadi 6 warna, ada resusitasi, emergency, urgent, less urgent, non urgent, dan dead on arrival. Jadi tidak menggunakan 3 warna atau 4 warna lagi, tapi menggunakan 6 warna. Jadi ini standar baru yang memang digunakan di Indonesia. Terus Bapak Ibu yang biasa melihat tingkat kesadaran pasien dengan menggunakan kompos mentis, sofor, koma, sekarang diganti dengan menggunakan AKPU. Ya, ini
standar yang baru yang nanti Bapak Ibu dokter harus menggunakan ini, tidak lagi menggunakan kompos mentis, software koma tidak digunakan lagi karena standarnya sudah berubah. Nah, data perubahan ini otomatis akan merevisi semua rekam medis elektronik maupun rekam medis yang ada di Indonesia yang manual, mau tidak mau harus distandarkan di sini. Dari 5 area ini itu sudah sekitar 90 halaman metadata yang nanti akan dikirim ke Kemenkes. Nah, karena saking banyaknya, untuk sementara acuan awal tidak kita kirim, tetapi nanti di tanda-tanda vital ataupun di swab yang Bapak Ibu isi di acuan ulang itu sementara yang kita prioritaskan untuk dikirim. Karena kita mengejar jumlah pengiriman datanya. Sementara kalau kita harus mengikuti acuan awalnya, sangat banyak yang nanti harus dikirimkan, belum lagi mappingnya. Terus nanti yang dikirimkan adalah data penyakit, terus kemudian data prosedur berdasarkan ICD-10 untuk data penyakit, untuk tindakan menggunakan ICD-9. Terus nanti juga akan dikirimkan data pemeriksaan laborat maupun radiologi. Untuk laborat menggunakan Lion-C, begitu juga dengan data radiologi, jadi laborat radiologi Lion-C. Terus kemudian juga nanti mungkin akan menggunakan jadi data tindakan Bapak Ibu semua atau beberapa variabel atau kita menyebutnya sebagai item atau pemeriksaan itu akan dikirim dalam bentuk terminologi berupa Slomet-City. Seperti itu. Terus kemudian yang dikirim lagi ke Kemenkes adalah data diet yang akan diisi oleh teman-teman gizi yang mereka inputkan ke dalam bentuk ADME yang ada di SIMRS. Itu yang nanti akan kita kirim. Nah, agar bisa terkirim, Bapak Ibu tadi harus mendaftar ke DFO Kemenkes. Kayaknya tadi sudah saya kirim ke room chat. Jadi nanti silahkan dibuka sesuai dengan tipe klinik atau dokter praktek pribadinya. Yang tadi DFO untuk klinik, kemudian TPMD registrasi Fasyankes, untuk OSIS online bisa diikuti panduan lewat Google Drive-nya. Jadi ini harus masuk. Nah, kalau ke semua rekam medis itu tadi sudah terisi di tempat Bapak Ibu, secara otomatis nanti ketika Bapak Ibu menyerahkan jasa servis yang ada di SIMRS, data itu akan dikirim ke data centernya Kemenkes. Untuk apa namanya? Untuk modulnya sudah kita kirimkan kemarin panitia. Begitu juga dengan apa namanya? Tadi sudah kita kirim ke room chat untuk tutorialnya. Jadi untuk tutorial install nanti langsung bisa dicoba. Soalnya kalau misalnya kita coba praktekkan di sini waktunya membutuhkan waktu yang lama dan itu nanti tergantung dari laptop masing-masing saat penginstalan. Jadi pembahasannya kita sampaikan secara alurnya terlebih dahulu. Saya memberikan dua file. Yang pertama adalah mengenal rekam medis elektronik dan konfigurasi yang dibutuhkan. Sama satunya lagi adalah rekam medis elektronik pada SIMRS Kanja. Untuk SIMRS Kanja sendiri itu fiturnya kurang lebih ada sekitar 9.500 menu yang bisa Bapak Ibu gunakan. Termasuk tadi ditanyakan apakah bisa bridging antara SIMRS dengan Piker. SIMRS Kanja itu sudah bisa bridging dengan Piker, dengan mobil JKN, kemudian bisa juga dengan Viclaim maupun dengan Satu Sehat ataupun dengan beberapa bank untuk pembayarannya. Ini adalah contoh fitur-fitur yang ada di SIMRS Kanja. Terus kemudian data personal pasien yang nanti akan masuk di data Bapak Ibu, ini mengikuti standar akreditasi. Kemudian beberapa formulir diantaranya adalah formulir triase IGD, kurang lebih tampilannya seperti ini. Ini adalah asesmen awalnya, jadi kalau isiannya banyak, kita hanya mengikuti standar akreditasi maupun metadata yang berlaku atau yang diwajibkan oleh Kemenkes. Jadi nanti kalau beberapa dokter merasa keberatan karena melihat lah kok pengisiannya banyak. Nah, kita pengisiannya banyak karena memang mengikuti standar yang
berlaku ya di metadata atau sesuai dengan standarnya akreditasi seperti itu. Sebelum kita tampilkan demo aplikasinya, ini contoh-contohnya. Terus kemudian di kita juga bisa integrasi dengan alat laboratorium maupun dengan alat-alat radiologi. Jadi kalau di puskesmas sudah ada alat USG yang mungkin bisa digunakan, itu juga bisa langsung di bridging ke SIM RS atau ke SIM kliniknya. Jadi bisa langsung digunakan. Seperti ini ya, ini contohnya. Terus kemudian nanti persetujuan di kita juga sudah kita sediakan, mungkin nanti agak berbeda dengan pemahaman umum yang selama ini dipahami oleh teman-teman baik di klinik maupun di rumah sakit. Nanti kita tunjukkan secara alurnya. Terus kemudian ini modul kedua mengenai konfigurasi, termasuk nanti cara install aplikasinya juga sebenarnya sudah kita sediakan di sini. Tetapi satu hal yang saya ingin sampaikan adalah mengenai hardware yang dibutuhkan apa saja untuk memulai rekam medis elektronik. Jadi Bapak Ibu, data rekam medis itu sifatnya adalah confidential, tidak boleh sampai bocor, tidak boleh di-share. Dan itu nanti ketika terjadi kebocoran data, itu pihak vendor itu tidak akan dituntut. Tetapi penyelenggara atau klinik atau puskesmas ketika nanti terjadi kebocoran itu yang akan dibebankan kepada klinik. Kurang lebih itu nanti ketika nanti terjadi kasus di pengadilan, hukumannya bisa sampai 30 tahun penjara, mengikuti Undang-Undang PDP. Dan SIM-RS Kanja ini kita buat mengikuti standar yang berlaku seperti itu. Jadi kalau misalnya kita akreditasi, baik di rumah sakit ataupun puskesmas, itu ketika mau masuk ke ruang rekam medis saja itu wajib finger. Sama halnya ketika nanti Bapak Ibu masuk ke ruang server itu juga diwajibkan finger. Jadi tidak bisa sembarangan masuk ke ruang data server ataupun ke ruang rekam medis karena datanya bersifat konfidensial. Nah, karena kita mengikuti standar yang berlaku seperti itu, sehingga kita sarankan untuk klinik agar servernya berada di klinik atau TPMD atau rumah sakit sendiri. Jadi jangan sampai datanya bisa diakses dari luar. Kalaupun nanti memang terpaksanya mau diakses dari luar, itu nanti kita sarankan menggunakan beberapa standar yang bisa digunakan, seperti bisa menggunakan VPN atau kalau misalnya menggunakan IP public itu bisa nanti menggunakan port knocking. Jadi aplikasi SIM RS-nya atau SIM kliniknya agar tidak bisa dibuka dari luar. Kalaupun bisa dibuka, yaitu nanti biasanya atas seizin direktur, kemudian kita setting laptopnya agar bisa dibuka dari luar. Khawatirnya ketika ada Bapak Ibu yang membuka di luar, baru nongkrong di kafe, ada yang tidak sengaja kefoto, kemudian ke-share ke media, nah itu sudah bisa menjadi dasar untuk menjerat Bapak Ibu semua ke Undang-Undang PDP seperti itu. Nah, ini adalah standar yang digunakan. Ini biasa kita gunakan untuk rumah sakit agar berjalan dengan optimal. Tetapi bagi klinik sebenarnya bisa menggunakan komputer apa adanya. Jadi adanya Core i3 yaitu dijadikan server tidak apa-apa. Adanya Core i5 yaitu dijadikan server tidak apa-apa. Nah, ini standar yang biasa kita gunakan untuk rumah sakit. Server utama biasanya menggunakan RAM 16 GB, hard disknya 1 tera, tetapi dengan segini ini bisa mengcover pasien sampai dengan 200 sampai 300 pasien sehari. Ya, ini tergantung nanti dari kliniknya. Kalau misalnya cuma adanya RAM-nya cuma 8 GB bagaimana? Nah, nanti kita tunjukkan konfigurasinya. Nah, untuk rekam medis elektronik ini yang terjadi adalah karena semua dokumennya nanti akan dimasukkan ke komputer, termasuk persetujuan medisnya. Tadi sempat kita tunjukkan sebentar untuk pengambilan foto.
Sehingga kita sarankan untuk dipisah antara server utama dengan server dokumen. Tetapi menjadi satu pun tidak masalah. Seperti itu. Nah, itu opsional saja. Apalagi kalau klinik atau puskesmas pasiennya cuma 30-40 sehari, ya nggak perlu dipisah. Bagi rumah sakit atau klinik atau puskesmas yang memang memiliki alat-alat radiologi, kalau misalnya nanti mau diintegrasikan ke sistem kliniknya, itu nanti bisa membuat server sendiri, yaitu server PACS namanya. Dan Siemens Kanja sudah menyediakan PACS yang nanti langsung bisa digunakan oleh Bapak Ibu semua. PACS ini kalau kita beli harganya sekitar 1 sampai 5 miliar, tergantung dari vendornya. Tetapi bawaan Siemens Kanja itu bersifat free dan open source juga, bisa diintegrasikan dengan semua alat radiologi termasuk EKG, USG, ataupun dengan CT scan atau yang lain, seperti itu. Terus kemudian bagi Bapak Ibu yang pengen membuat aplikasi pendaftaran online sendiri atau e-pasien tersendiri, ini ada caranya. Ya, bagi yang memiliki dana sendiri nanti bisa membuat server online dengan menyediakan yang namanya Mikrotik dan EP Public. Nah, server online ini nanti bisa juga digunakan untuk mobil JKN atau untuk aplikasi pemantauan kedatangan pasien oleh dokter yang nanti disebut dengan e-dokter. Nah, kalau misalnya biayanya terlalu besar, Bapak Ibu semua itu nanti yang paling murah bisa menggunakan VPS. Kalau IP public ini lumayan mahal kalau misalnya kita daftar ke Telkom, jadi nanti bisa diganti dengan VPS. Terus kemudian Bapak Ibu semua yang di laborat atau nanti kliniknya sudah terintegrasi dengan laboratorium dan pengen diintegrasikan dengan sistem, ini nanti tergantung dari vendornya. Biasanya mereka meminta server pertukaran database untuk list, terus kemudian ini mengikuti kebutuhan list, tapi biasanya tidak terlalu besar karena hanya digunakan untuk pertukaran data. Nah, untuk switch hub atau jaringan nanti kita tunjukkan gambarnya. Ini kalau bisa yang gigabit. Kita tidak merekomendasikan dengan menggunakan WiFi. Kenapa? Karena memang rentan untuk dibajak. Jadi sebenarnya ketika ada WiFi, kami orang IT itu tidak perlu minta user sama password ke klinik ataupun ke rumah sakit. Kami bisa bypass sendiri. Jadi bisa bypass. Ketika sudah bypass, kami bisa analisa data yang lewat di jaringan tersebut. Termasuk ketika Bapak Ibu semua membuka membuka sosial media atau membuka mobile banking, itu datanya bisa kami capture dan kami bisa mengolah itu agar bisa kami gunakan untuk masuk ke mobile banking Bapak Ibu, termasuk ke sosial medianya. Jadi kami tidak menyarankan menggunakan WiFi, kalau bisa menggunakan LAN seperti itu. Kalau menggunakan WiFi nanti ada standarnya. Nanti biasanya kita berikan cara agar WiFi itu tidak terlihat oleh pasien, tetapi hanya bisa diakses oleh orang rumah sakit seperti itu. Ya, kita rekomendasikan dengan menggunakan kabelan, troli rekam medis. Kalau misalnya dibutuhkan untuk visit bagi yang sudah rawat inap, kemudian kalau misalnya sudah ada farmasi dan gizi, nanti ada etiket farmasi dan gizi dan lain-lain. Nah, untuk model topologi jaringannya adalah seperti ini. Nanti ini mengikuti klinik atau TPMD-nya. Jadi kalau misalnya dia TPMD hanya ada 2 komputer, ya nggak perlu model seperti ini. Paling cuma switch hub. Server itu bisa sekalian nanti jadi komputer dokter. Terus ini komputer-komputer yang terintegrasi, ada pendaftaran, rawat jalan, rawat inap, IGD, penunjang maupun pembayaran kasirnya. Nah, ini kurang lebih bentuk topologi atau jaringan yang ada di rumah sakit, itu modelnya seperti ini. Ya, ini yang pengen saya sampaikan sebelum masuk ke materinya. Nah, ini yang perlu Bapak ketahui mengenai hardware
yang perlu digunakan atau ada di klinik. Tadi ada server, itu untuk kepentingan Bapak Ibu sendiri, kalau bisa tidak di-share dan hanya boleh diakses di dalam rumah sakit atau klinik, kecuali memang kita kita standarkan untuk akses dari luarnya mau menggunakan VPN atau port knocking, ya seperti itu. Nanti ada caranya. Kalau sudah saya tampilkan dari sisi aplikasi Bapak Ibu. Simeres Kanja ini sebenarnya didesain bukan sebagai sebuah software, tapi sebagai sebuah framework atau kerangka kerja yang digunakan untuk klinik, puskesmas maupun rumah sakit. Jadi aplikasinya menyeluruh karena digunakan sampai ke penggajian, sampai ke akuntansinya. Bagi klinik yang tidak pernah punya pengalaman ketika dia pakai aplikasi ini dari awal mendirikan, biasanya mereka bisa menggunakan alur yang ada di sistem yang nanti bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan kliniknya. Nah, ini adalah fitur yang ada di Simeres Kanja di menu A sampai nanti ada menu T. Nah, menunya memang banyak. Sebenarnya selalu timbul pertanyaan dari teman-teman klinik ataupun TPMD, apakah semua menu itu akan dibuka? Itu tergantung kebutuhan. Nah, nanti bisa kita diatur lewat aplikasi, lewat menu yang namanya set user. Jadi set user yang ada di sini itu nanti yang kita setting sesuai dengan Bapak Ibu kebutuhannya apa saja, hak aksesnya bisa diatur di sini. Ya. Kenapa menunya sebanyak ini? Tadi sudah kita sampaikan bahwa ini kita buat sebagai sebuah framework. Jadi memang kalau orang mau belajar manajemen ya pakailah Simeres Kanja seperti itu. Jadi semuanya bisa masuk di sini. Kita tampilkan menunya dari A terlebih dahulu sebelum masuk ke alur. Nah, ini menu dari A. Termasuk Simeres Kanja itu bisa nanti langsung terhubung dengan pendaftaran online. Pendaftaran online yang sudah kita sediakan yang nanti bisa Bapak Ibu aktifkan. Ini Nah, ini adalah contoh dari salah satu rumah sakit RS Hosana Cikarang yang menggunakan pendaftaran online dari Simeres Kanja, termasuk jadwal praktek dan lain-lain. Nanti bisa dari sini. Yang nanti dari pendaftaran online itu akan langsung tersambung ke dalam booking registrasi dan booking periksa. Jadi bisa dari online bisa langsung masuk ke pendaftaran yang nanti akan berbunyi menjadi sebuah alarm yang nanti teman-teman di bagian pendaftaran tinggal verifikasi dari pendaftaran online tersebut. Nah, ini fitur-fiturnya termasuk diet dan lain-lain. Nanti kalau tidak dibutuhkan tinggal kita matikan. Terus kemudian rawat jalan. Ini presensi Bapak Ibu, presensi sampai nanti audit ya, audit kepatuhan yang kemudian data K3RS atau kecelakaan kerja karyawan nanti silahkan dimasukkan di sini. Jadi intinya Bapak Ibu ketika menggunakan Simeres Kanja otomatis 100% lulus akreditasi karena memang sudah kita set sesuai dengan standar akreditasinya, sehingga beberapa surveyor itu memiliki kamus ketika klinik sudah berpindah ke rekam medis elektronik, mereka memiliki kamus apa yang harus dicek. Jadi misalnya data pasien di mana, data kecelakaan kerja karyawannya itu di menu apa, audit-audit kepatuhan di klinik atau rumah sakitnya seperti apa. Nah, ini masuk di sini nanti. Termasuk untuk kepegawaian dan gajinya, Bapak Ibu bisa langsung masukkan di sini, termasuk nanti pengajuan cuti di puskesmas atau di kliniknya. Ini pengajuan cuti juga bisa langsung masuk di sini, termasuk di kita bisa juga presensi baik menggunakan fingerprint atau juga bisa menggunakan via ambil muka. Untuk pembuatan jadwal karyawan juga nanti masuk di sini. Kemudian ini kepegawaian dan gajinya, ini data-data penggajiannya, termasuk sampai ke cetak slipnya, nanti sudah langsung bisa digunakan atau masuk di dalam Simeres ya. Itu tadi. Ini untuk penggajiannya. Terus di menu D ini nanti ada untuk teman-teman di bagian farmasi dari penerimaan barang
sampai menjadi resep sampai dimutasikan. Termasuk nanti kartu stoknya juga sudah langsung kelihatan di sini, termasuk pengguna obat Alkes BHP kalau misalnya nanti mau dilacak oleh Dinkes itu juga sudah kita sediakan di sini. Nah, ini menu di bagian farmasi. Terus kemudian di bagian logistik, jadi di bagian logistik umum kita juga sudah sediakan untuk teman-teman di bagian IPSRS dari pembelian barang sampai nanti digunakan itu kita sediakan menunya di sini. Kemudian untuk dapur gizi di klinik dan puskesmas ini juga sudah kita sediakan dari pembelian barang sampai barang itu keluar dan kemudian ringkasan pengadaannya seperti apa. Nah, ini teman-teman di bagian gizi. Terus kemudian bagi pengelola aset di klinik biasanya ditanya sebenarnya nilai aset kliniknya berapa atau nilai valuasi kliniknya berapa. Ketika mau dijual bingung karena klinik tidak punya data mengenai nilai kekayaan yang ada di klinik. Nah, ini sudah kita sediakan data inventarisnya. Jadi dari barang itu dibeli sampai nanti dijadikan barcode dan ditempel di kliniknya, termasuk ketika kerusakan nanti maupun pelaporan itu sudah langsung masuk di sini. Terus kemudian pengadaan aset maupun penerimaan sampai nanti ke data cashlink-nya itu nanti masuk di sini. Ya, ini data cashlink. Terus kemudian pembagian jasa medis dan lain-lain, billing nanti langsung masuk di sini. Bisa datanya, rekapannya di sini di harian dokter atau detail CM dokter untuk pembayaran jasa medisnya. Ya, ini sudah kita sediakan. Terus kemudian fitur selanjutnya untuk teman-teman di rekam medis, data surveillance, frekuensi penyakit atau 10 besar penyakit, kemudian data RL, sampai nanti laporan tahunan IRJ, IGD, dan lain-lain ada di sini. Terus untuk teman-teman di bagian keuangan atau akuntansi sudah kita sediakan, sampai nanti ke pengeluaran harian, pemasukan lain-lain, sampai ke data laba rugi, perubahan modal maupun neracanya. Jadi laporan keuangan langsung terintegrasi dengan rekam medis elektroniknya. Nanti kita tunjukkan alurnya kalau waktunya sempat. Terus kemudian Bapak Ibu, tadi ada pertanyaan, bisa nggak bridging dengan Piker? Nah, di Simeres Kanja ini kita sudah langsung bisa bridging baik dengan Viclaim maupun dengan Piker. Ya, ini Viclaimnya, terus ini Piker Bapak Ibu. Ini data Piker yang ada di Simeres Kanja. Jadi apa yang dimasukkan di Simeres itu sudah langsung terkirim. Termasuk dengan mobil JKN-nya BPJS, begitu mereka melakukan pendaftaran, itu nanti secara otomatis akan langsung masuk ke dalam Simeres. Nah, ini menu. Ini aktif langsung ya Bapak Ibu, bisa langsung digunakan. Tapi Bapak Ibu semua harus mengajukan bridging ke pihak BPJS. Nanti ketika sudah mengajukan bridging ke pihak BPJS, nanti dapat yang namanya Edecon dan Secret Care yang nanti langsung bisa dipasang di aplikasi SIM kliniknya. Terus kemudian kita juga bisa langsung terintegrasi dengan data Satu Sehat. Jadi tidak kerja berapa kali ya. Tidak masukkan di sistem, tidak masukkan di Piker. Jadi begitu masukkan di sistem itu sudah otomatis langsung masuk di Pikernya. Nah, ini adalah data rekam medis elektronik nanti bagi dokter praktek klinik utama. Ini sudah kita sediakan beberapa yang nanti bisa digunakan sampai nanti hasil USG baik kandungan urologi maupun ginekologi bisa masuk ke sana. Termasuk nanti data-data untuk operasi, entah operasi besar atau operasi kecil juga masuk di sini. Yang lainnya nanti ada surat masuk keluar. Ini surat masuk keluar yang nanti masuk ke klinik. Jadi memang harapannya klinik itu bukan hanya sekedar IRM, tapi memang sudah paperless, tidak ada kertas di sana. Karena memang semuanya bisa masuk ke dalam sistemnya. Nah, ini beberapa fitur yang kita tampilkan Bapak Ibu. Selanjutnya adalah mengenai alur rekam medis elektronik itu berjalannya seperti apa.
Untuk ERM yang ada di Simeres Kanja, kita mulai dari bagian registrasi di sini. Ini pendaftaran. Untuk pasien lama itu nanti bisa langsung dimasukkan di sini. Nah, seperti ini. Nanti nomor rekam medisnya bisa langsung dimasukkan, diketik. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya kartu printer atau kartu pasien yang nanti di print langsung dari printer pasien, itu nanti tinggal di scan barcode, nomornya sudah otomatis langsung keluar di sini termasuk namanya. Terus kemudian sesuai dengan dokter yang dituju siapa, polinya poli apa. Nah, ini seperti ini. Ini kalau posisi pasiennya adalah pasien lama. Kalau posisinya pasien datang tidak hafal nomor RM, di bagian atas tinggal kita klik di sini. Terus kemudian tinggal dicari menggunakan keyword, entah tanggal lahir, nomor KTP, dan lain-lain, atau nama, bisa digabung dengan alamat. Terus kemudian nanti tinggal dipilih, terus disimpan. Nah, untuk pasien baru tinggal diklik pasien baru, isiannya kurang lebih seperti ini. Kita mengikuti sesuai dengan standar akreditasinya. Makanya di sini ada suku bangsa, bahasa dipakai, cacat fisik, dan lain-lain. Untuk data pasiennya sendiri, kalau misalnya nanti mau di print kartu pasien, ini sudah kita sediakan, ada beberapa model. Nanti untuk backgroundnya, biasanya dari vendor dia sudah menyediakan backgroundnya. Jadi yang kita print hanya di bagian depannya saja, seperti nama, tanggal lahir, ataupun nomor RM. Terus kemudian label rekam medis juga bisa di print dari sini kalau misalnya diinginkan, di print ditempel di rekam medis masing-masing bagi Bapak Ibu yang masih semi. Ini kurang lebih data yang di kita. Saya tambah lagi satu pasien seperti ini. Nah, ini data pasiennya. Sebenarnya tidak harus seperti ini. Ini biasanya kita lakukan Bapak Ibu ketika kondisi bridging dengan BPJS itu terputus. Ya, bridging dengan BPJS terputus. Biasanya datanya kita masukkan terlebih dahulu sehingga datanya nanti itu bisa dipilih datanya, diklik kanan, kemudian dipilih bridging di sini agar bisa kita langsung buatkan itu untuk data pikernya. Ya, ini data pikernya. Tapi data piker ini harus live untuk bisa buka datanya. Jadi tidak saya buka karena tidak diizinkan oleh pihak BPJS. Kalau misalnya memang nanti ada teman-teman yang sudah menggunakan Ganja dan pengen di-share, nanti bisa kita minta tolong teman yang sudah menggunakan Edicon ataupun Secret Key-nya. Selain dengan ini, ada juga dengan cara seperti ini Bapak Ibu. Jadi nomor kartu pasiennya itu dimasukkan kemudian di enter. Nah, ini langsung diklik data pendaftaran piker. Jadi kalau nanti menggunakan menu ini secara otomatis ketika disimpan, selain dia nyimpan data ke Simeres, secara otomatis akan langsung menyimpan data ke kunjungan yang ada di pikernya. Jadi cukup simpan sekali saja, secara otomatis itu nanti akan terkirim ke data piker juga, jadi tidak input 2 kali. Nah, ini data pendaftaran. Begitu sudah masuk di pendaftaran, terus kemudian Bapak Ibu sebagai dokter maupun perawat, itu nanti menu yang dibuka adalah di sini. Nah, ini menu yang dibuka ada di sini. Sesuai dengan aturannya, untuk asuhan itu kita bagi menjadi asuhan awal maupun asuhan ulang. Untuk teman-teman di keperawatan, sesuai aturannya, ketika pasien pertama kali datang, baik di klinik ataupun di puskesmas atau di dokter pribadi, pada kunjungan pertama itu kalau secara aturan wajib menggunakan asuhan awal. Baru kemudian ketika nanti dia datang pada kunjungan kedua, ketiga, keempat, itu baru menggunakan yang namanya swab. Tetapi memang banyak yang belum menjalankan. Tapi kalau misalnya langsung semuanya menggunakan swab, ya kita persilahkan. Tetapi secara aturannya dan diatur di Permenkes bahwa ketika pertama kali datang itu wajib menggunakan asuhan awal dan nanti dievaluasi kalau penyakitnya masih sama, itu dilakukan asuhan awal lagi setelah 1 bulan
atau beberapa poli itu bisa 3 bulan sekali. Ya, asuhan awal, baru kunjungan berikutnya itu menggunakan asuhan ulang. Seperti itu. Nah, menu ini nanti kalau misalnya di tempat Bapak Ibu di puskesmas biasanya atau di klinik utama atau pratama itu ada yang namanya nurse station. Jadi pasien datang sebelum nanti masuk ke ruang dokter itu akan dipanggil oleh perawat untuk dilakukan asuhan awal. Caranya pada kolom pertama ini ditekan spasi. Nah, menu yang ada di sini ini keluar semua karena posisinya saya login sebagai admin utama. Ya, jadi saya login sebagai admin utama. Tetapi kalau misalnya nanti sudah kita atur ketika kita buka menunya seperti ini, fitur yang ada di sini tidak akan tampil semua, nanti sesuai dengan akses masing-masing. Jadi dokter hanya bisa membuka data asesmen dokternya atau tindakan dokter, petugas hanya bisa melihat asesmen dari sisi keperawatannya saja. Sehingga tidak semua menu yang ada di sini itu bisa dibuka. Selain dengan cara kolom pertama tekan spasi tadi, juga bisa dengan cara seperti ini. Jadi di klik kanan ini data yang ada di sistemnya. Ya, nanti bisa digunakan seperti itu. Paling gampang kolom pertama tekan spasi. Nah, untuk teman-teman keperawatan, ketika pasien pertama kali datang atau pertama kali masuk, itu silahkan digunakan awal keperawatan. Nanti ada yang bilang, lah kok isinya banyak sekali. Nah, kita hanya mengikuti standarnya Kemenkes ya, ataupun standar akreditasinya. Kalau misalnya mau menggunakan swab langsung, ya dipersilahkan. Ini bentuk asuhan awal keperawatan umumnya. Kalau mau diisi oleh perawat, nanti sesuai dengan user login. Ini saya isi strip saja untuk mempercepat isian datanya. Nanti yang diwajibkan tanda-tanda vital maupun riwayat penyakit dahulu dan lain-lain. Terus kemudian kalau misalnya ada masalah keperawatan bisa langsung dipilih, terus disimpan. Untuk hasil cetaknya itu kurang lebih seperti ini. Ya, ini untuk asuhan awal keperawatannya. Tetapi kalau misalnya pasien datang pada kunjungan kedua, ketiga dan tidak ada perubahan diagnosa, petugas nanti bisa langsung memasukkan di sini. Nah, bisa dimasukkan subjek, objek, terus kemudian tanda-tanda vitalnya dimasukkan. Tidak harus diisi semua, nanti tergantung pemeriksaan yang memang dilakukan. Seperti itu. Nah, kalau pasiennya datang pada kunjungan ketiga, keempat, dan lain sebagainya, dan ternyata diagnosanya masih sama, Bapak Ibu semua nanti bisa menggunakan, teman-teman di keperawatan nanti bisa menggunakan ini. Jadi riwayat swab terakhir, baik rawat inap maupun rawat jalan. Jadi apa yang sudah diisi pada kunjungan sebelumnya, itu bisa langsung dipilih kembali. Nah, akan keluar seperti ini dan bisa langsung disimpan. Jadi teman-teman di keperawatan itu tidak perlu ketik ulang kalau misalnya swabnya masih sama seperti itu. Nah ini ya, swabnya masih sama, tinggal dipilih, nanti akan keluar, ini tinggal disimpan. Untuk plan yang nanti dia berupa resep itu tidak usah diisi. Jadi kalau Bapak Ibu di plan pengen menulis ada resep yang berada di plan berupa resep jangan disimpan seperti itu. Nanti ketika diisi oleh dokter, ini kan masih di perawat ya seperti itu. Nanti ketika dokter membuat resep elektronik secara otomatis plannya akan terisi. Nah ini yang dilakukan oleh perawat terlebih dahulu. Untuk tindakannya, petugas bisa langsung memasukkan di sini untuk tindakan. Misalnya dilakukan F-heating, bisa langsung disimpan. Nah, ini dari sisi perawat. Kalau misalnya nanti ternyata dibutuhkan asuhan yang lain, misalnya ada resiko jatuh, atau nanti screening lanjutan, atau nanti ternyata ada tambahan, tambahannya bisa dipilih di sini. Sudah kita sediakan beberapa tambahan yang perlu dimasukkan di
rekam medis elektroniknya seperti itu. Nah, ini adalah yang dilakukan oleh teman-teman di bagian keperawatan. Ya, tadi ada asuhan awal keperawatan, kemudian ada asuhan ulang berupa swab yang teman-teman perawat ketika nanti pengen memilih itu sudah memasukkan data dan pengen menggunakan data yang sebelumnya itu bisa langsung dipilih. Nah, untuk dokter sendiri itu nanti bisa langsung dihubungkan dengan antrian poli. Antrian polinya kurang lebih tampilannya seperti ini. Hilyatul Nadia Poliklinik Umum. Bentar, ini tadi yang saya masukkan penyakit dalam. Saya rubah dulu jadwalnya. Sabtu saya ubah ke penyakit dalam. Nah, ini Bapak Ibu antrian di poli ya. Antriannya kurang lebih seperti ini. Nanti mau dihilangkan nama dipersilahkan, mau tetap dipertahankan ada nama juga dipersilahkan. Ini ngikut dari kliniknya, tapi default bawaan Ganja seperti ini. Depan ini adalah nomor antrian poli yang ketika tadi dilakukan pendaftaran, secara otomatis sudah langsung masuk nomor antrian poli. Terus kemudian di sini ada nomor billingnya. Nomor billing ini adalah nomor perawatan yang posisinya kalau misalnya pasien mendaftar itu nanti bisa langsung dicetak untuk bukti registrasinya. Nah, kurang lebihnya bukti registrasinya seperti ini. Nah, bukti registrasi ini yang nanti di print oleh teman-teman di bagian pendaftaran, kemudian dibawa untuk mengantri atau berada di depan poli. Jadi dia langsung kelihatan di sini nomor antrian, dokter yang menangani siapa. Nah, ini bukti registernya. Dan bukti register ini nanti dibawa baik ke poli, ke farmasi, ke laborat atau ke bagian kasir ketika nanti dibutuhkan ditukar dengan nota atau yang lain seperti itu. Saya lanjut ke sini. Ini tadi adalah antrian poli yang nanti Bapak Ibu di poli memanggil pasien itu langsung terhubung dengan antrian yang ada di sini. Bagaimana cara memanggil pasien di sini tadi? Pasiennya sesuai dengan urutannya nanti yang baru atau yang lama. Di sini akan diklik kanan, terus kemudian ada antrian masuk poli. Ketika ini diklik kanan masuk antrian poli, secara otomatis di sini nanti akan keluar nomor antrian polinya. Nah, ini akan keluar. Untuk alarmnya itu kita buat seperti itu, jadi simple, tidak langsung keluar suara banyak, karena khawatirnya ketika ada klinik atau puskesmas jalan beberapa poli sekaligus, takutnya saling bersautan, sehingga kita buat hanya seperti itu tadi. Jadi caranya dari sini tadi diklik kanan, kemudian antrian masuk poli, terus kemudian nomor registernya maupun nomor bukti registernya itu nanti akan langsung keluar di sini. Jadi pasien begitu dipanggil dia tinggal langsung masuk ke ruang dokternya. Ya. Kemudian dokternya langsung mengkonfirmasi pasien itu di kolom paling pertama ditekan spasi seperti ini. Seperti ini tadi, ya, mirip dengan yang di keperawatan. Nah, alurnya adalah untuk rekam medis elektronik itu sifatnya adalah bersambung antar PPA. Jadi PPA itu kan sebagaimana kita ketahui ada dokter, perawat, kemudian ada farmasi, kemudian ada lagi yang namanya gizi. 4 PPA itu berkolaborasi dalam rekam medis elektronik.
apa yang sudah diisi oleh teman-teman keperawatan itu bisa langsung dilihat oleh dokter. Jadi apa yang diisi oleh perawat tidak usah ditulis ulang oleh dokter, ya. Jadi apa yang sudah diisi oleh perawat itu tidak usah ditulis ulang oleh dokter. Dokter cukup melanjutkan asesmennya. Misalnya perawat sudah mengisi subjek objek, dokter hanya mengisi asesmen. Nah, itu dipersilahkan seperti itu. Tetapi jangan dua-duanya mengisi data yang sama. Kenapa? Karena kedua data tersebut akan dikirim ke dalam satu sehat, baik yang diisi oleh perawat maupun diisi oleh dokter. Khawatirnya akan terkirim data yang sama dalam waktu yang berdekatan. Kalau misalnya dokter tidak melakukan swab, ya tidak usah diisi. Kalau misalnya dokter tidak mengisi tanda-tanda vital, ya tidak usah di asesmen awal atau asesmen ulangnya diisi tanda-tanda vital, karena itu sudah dilakukan oleh perawat. Dokter dalam pelayanannya itu cukup melihat saja. Melihatnya dari mana? Di bagian kiri atas ini sudah kita sediakan riwayatnya, baik riwayat kedatangan, riwayat swab yang tadi dimasukkan, atau riwayat perawatan. Coba saya cari pasien yang tadi sudah kita isi datanya ya. Tapi kalau nggak salah malah ini kalau nggak salah. Oh bukan, yang ini. Ini tadi ya riwayat swabnya. Nah ini yang tadi diisi. Atau kalau misalnya mau melihat semua riwayatnya yang diisi oleh perawat seperti asuhan awal atau yang lain, atau yang PPA bersambung, nanti bisa dilihat di sini. Nah ini asuhan awal keperawatan yang tadi dimasukkan oleh perawat, langsung terlihat semua isiannya. Dokter sebelum melakukan input data bisa melihat data-data yang ada di sini terlebih dahulu dari asuhan ulang, ini asuhan ulangnya atau swabnya ataupun asuhan awalnya. Jadi kalau tidak memasukkan tanda-tanda vital ya dokter tidak usah mengisi, cukup melanjutkan saja. Untuk dokter itu kita bagi menjadi dua, ada asuhan awal, ada asuhan ulang. Kalau asuhan ulang dengan menggunakan swab, kalau asuhan awal bisa memasukkan di sini sesuai dengan spesialisnya. Kalau ternyata ada spesialis kandungan, nanti gunakan kandungan. Kalau misalnya ada mata, gunakan mata. Sudah kita coba pisahkan berdasarkan jenis polinya. Ini saya gunakan awal medis umum. Ini yang diisi oleh dokter untuk pertama kali pasien datang. Ya, tetapi kalau Bapak Ibu tidak ingin mengikuti standar akreditasinya, ya tetap dipersilahkan. Silahkan saja langsung menggunakan swab. Nah, ini isiannya. Terus kalau mau dicetak untuk asuhan awal kurang lebih tampilannya seperti ini. Dan harus diisi sesuai dengan praktisi masing-masing. Maksudnya perawat yang mengisi perawat, dokter yang mengisi dokter. Karena sudah dijelaskan di Permenkesnya, di peraturannya harus diisi oleh praktisi masing-masing. Terus untuk pengisian rekam medis itu paling lambat 2 kali 24 jam. Jadi kalau sudah lebih dari itu otomatis nanti akan dikunci oleh Kemenkes, tidak bisa diinput. Dan setiap beberapa BPJS cabang itu sudah mengingatkan pihak rumah sakit agar dibuat seperti itu. Jadi kalau lebih dari 2 kali 24 jam sudah tidak bisa diisi oleh petugasnya. Ini tadi adalah hasil cetaknya untuk asuhan awal. Terus kemudian kalau misalnya pasien datang pada kunjungan kedua, ketiga, bisa dipilih yang di sini untuk penanganan dokter yang terkait dengan billing bisa dimasukkan. Pemeriksaan polispesialis. Terus kemudian swabnya dimasukkan di sini nanti sesuai dengan user login karena saya menggunakan admin utama sehingga keluar datanya di sini. Nah, ini adalah data swab yang sudah dimasukkan sebelumnya. Jadi ketika dia datang lagi dengan sakit yang sama, itu datanya tinggal dipilih kemudian disimpan.
Terus kemudian Simeres Kanja juga menyediakan template pemeriksaan, tetapi jangan disalahgunakan. Ya, template pemeriksaan ini mengikuti formatnya, itu mengikuti panduan pelayanan klinis, yang nanti setiap dokter bisa membuat master template-nya yang terdiri dari subjek, objek, assessment, plan instruksi dan evaluasi. Yang nanti juga langsung masuk di dalamnya ada diagnosa maupun prosedur. Kemudian termasuk permintaan baik laborat radiologi itu juga dia langsung masuk di sini. Jadi sekali klik secara otomatis nanti akan langsung masuk ke semuanya, baik permintaan lab, laborat, radiologi ataupun yang lain. Seperti itu. Nah, kemarin ada kasus di salah satu rumah sakit, komputer dokternya di remote, dokter belum bertemu dengan pasien, itu dia menggunakan model template seperti ini, jadi langsung disimpan. Sehingga karena langsung disimpan, data pemanggilan di bagian farmasi juga langsung keluar. Jadi karena kita resepnya elektronik semua, begitu disimpan di bagian farmasi, sudah langsung kelihatan resepnya. Karena pasiennya merasa dipanggil dan belum ketemu dengan dokter, akhirnya dia lapor ke BPJS. Menyampaikan bahwa saya belum diperiksa oleh dokter, tapi saya sudah keluar obat, seperti itu. Jadi kalau bisa silahkan gunakan template ini saat bertemu dengan pasien. Jadi jangan digunakan di luar jam prakteknya. Khawatirnya baru perjalanan di tengah jalan itu sambil disupirin dia memasukkan template seperti itu. Nah ini begitu saya simpan, secara otomatis data di sini, data di penanganan dokternya itu nanti langsung keluar, termasuk swabnya. Nah ini swabnya si pasien tersebut langsung keluar semua. Jadi dokternya tidak perlu milih-milih lagi, cukup masukkan dari template. Dan nanti di permintaan lab, permintaan radiologi ataupun permintaan farmasinya dia langsung keluar seperti itu. Untuk dokter sendiri di sebelah kiri ini kita sudah sediakan input resep. Tadi sudah disampaikan untuk yang di plan terkait dengan resep elektronik, kalau Bapak Ibu masih manual itu resep elektroniknya di sini tidak usah diisi di bagian plannya, seperti itu. Nah, resepnya nanti langsung dimasukkan di sini. Nah, ini kalau Bapak Ibu pengen manual, tidak pakai template. Ini tadi pakai template. Kalau Bapak Ibu pengen bikin resepnya sendiri tanpa menggunakan template, ini ada di sini input resepnya. Bapak Ibu tinggal mencari yang namanya ibuprofen. Dimasukkan 1, kemudian digeser ke kanan aturan pakainya. Saya masukkan 2x1. Terus kemudian saya masukkan lagi paracetamol. Oh, ini tadi ibuprofen ya. Saya masuk hapus. Ini saya masukkan 10. 3x1. Terus kemudian paracetamol saya masukkan di sini 10. Terus kemudian ini boleh diketik manual, boleh juga ngambil dari data master. Jadi ketika tadi digeser ke kanan, seperti ini di keyboardnya, secara otomatis akan keluar aturan pakai yang sudah dibuat masternya. Jadi tinggal dipilih. Kalau nanti ada yang sifatnya racian Bapak Ibu, untuk racian itu nanti ada di sini. Cara pembuatannya adalah ini diklik, kemudian Bapak Ibu sesuai dengan kebiasaan hariannya dimasukkan, misalnya R1. Digeser ke kanan, metode raciknya menggunakan apa? Misalnya menggunakan puyer. Nah, terus kemudian jumlah racikannya berapa? Misalnya dokter pengen membuat 12 racikan. Terus kemudian tinggal dipilih aturan pakainya atau diketik manual. Terus kemudian di keterangan sini silahkan diisi, habiskan atau yang lain, kalau tidak ada silahkan di strip. Nah, untuk racian ini nanti bisa langsung dimasukkan, bisa menggunakan kapasitas, bisa menggunakan komposisi,
atau pecahan, atau bisa juga langsung jumlahnya. Sebagai contoh, saya cari Avamed di sini. Untuk 12 bungkusnya saya menginginkan menggunakan 5 tablet. Terus kemudian Asentan tablet dalam 12 bungkusnya saya pengen menggunakan 50 mg. Sehingga ketika digeser ke kanan yang dibutuhkan adalah 8,6 tablet. Terus kemudian misalnya asiklovir 200 mg, saya pengennya per bungkusnya menggunakan 2/3 tablet. Ya ketika digeser secara otomatis nanti di sini akan menghitung yang dibutuhkan adalah 8. Nah, ini langsung disimpan. Seperti ini. Itu adalah permintaan resepnya. Nah, nanti kalau resepnya sudah disimpan, Bapak Ibu kalau mau misalnya mau melihat dan pengen mengedit, itu ada di copy resep. Nah, ini adalah resep yang dimasukkan pertama tadi dengan menggunakan template. Ini yang kedua. Kalau nanti mau dirubah, silahkan bisa dirubah dari bawah. Atau kalau misalnya pada kunjungan selanjutnya pasien datang lagi dengan obat yang sama, ini bisa kita copy sehingga Bapak Ibu semua tidak perlu mengetik ulang. Jadi begitu diklik copy, kita simpan, secara otomatis akan langsung terkirim menjadi resep lagi. Jadi Bapak Ibu dokter tidak usah mengetik kembali kalau misalnya obatnya masih sama. Kalau misalnya mau dimodifikasi ya silahkan ketika diklik ini tadi, klik copy tadi bisa ditambahkan obat-obat yang lain, mau diganti juga aturan pakainya juga dipersilahkan seperti itu. Terus kemudian selanjutnya adalah permintaan laboratorium. Permintaan ke laboratorium bisa langsung dimasukkan di sini juga kalau misalnya memang pasien membutuhkan laboratorium. Dimasukkan indikasi klinis ataupun informasi tambahan. Hematologi darah rutinnya dipilih, kemudian mau dipilih semua boleh, hanya dipilih sebagian juga boleh. Nah, ini saya pilih sebagian. Terus kemudian saya klik tombol simpan. Jadi seperti ini Bapak Ibu posisinya, permintaan lab, permintaan farmasi itu langsung elektronik. Jadi memang sudah tidak ada kertas lagi. Dan yang tadi saya sampaikan, kalau misalnya kita menggunakan resep elektronik secara otomatis juga di sini aturan pakainya otomatis masuk di sini. Jadi Bapak Ibu di plan tidak usah mengetik penggunaan obatnya karena begitu resep dimasukkan di sini, datanya akan langsung masuk di sini. Ya, ini Bapak Ibu alur dari pasien datang sampai dilayani oleh dokter, dan data yang ada di subjek objek itu nanti akan dikirim ke Kemenkes menjadi data resource yang namanya adalah observation. Jadi kalau Bapak Ibu memasukkan subjek dan objek di dalam sini, baik perawat ataupun dokter, itu kedua-duanya akan dikirim ke dalam data observasi. Standar yang digunakan adalah standar FHIR. Seperti ini. Ini datanya. Terus nanti Bapak Ibu ketika tadi menggunakan atau mengisi datanya akan langsung dikirim ke Kemenkes menjadi data observasi. Nah, ini yang nanti dikirim ke Kemenkes kurang lebihnya seperti ini model template-nya Bapak Ibu. Nah, ini akan dikirim secara otomatis dari SIM-RS. Terus kemudian asesmen yang diisi oleh dokter secara otomatis akan dikirim menjadi resource yang namanya clinical impression. Jadi apa yang diisi di sini asesmen oleh Bapak Ibu dokter akan dikirim ke Kemenkes menjadi clinical impression. Nah, Bapak Ibu bisa langsung melihat isiannya, apa yang Bapak Ibu isi di klinik nanti akan langsung masuk di HP pasien menggunakan aplikasi yang namanya Satu Sehat. Jadi di dalam aplikasi Satu Sehat itu si pasien itu bisa menyetujui untuk datanya bisa dibuka di Satu Sehat atau bisa juga dibuka di semua rumah sakit. Itu bisa dari aplikasinya. Tanda-tanda vital yang ada di sini ini juga akan langsung dikirim ke data Satu Sehatnya.
baik suhu, tensi, berat badan, TB, RR sampai ke kesadaran itu nanti akan dikirim ke data center Kemenkes seperti itu. Nah, kita lanjut. Ini tadi permintaan resep maupun laboratorium ya, karena di klinik masih jarang menggunakan radiologi, jadi radiologinya tidak kita bahas ya. Apa yang sudah dibuat oleh dokter tadi secara otomatis di bagian farmasi ini menjadi daftar resep dokter ya. Ini untuk yang di klinik maupun di puskesmas. Nanti kalau misalnya untuk di TPMD karena obatnya langsung diberikan nanti alurnya akan berbeda. Nanti kalau misalnya memang ada yang dari TPMD kita tunjukkan alurnya. Jadi tidak menggunakan model permintaan resep seperti tadi, tapi langsung ke pengisian obatnya. Nah, ini adalah antrian farmasi yang nanti akan digunakan oleh teman-teman di farmasi untuk memanggil pasien. Alarm tadi menandakan ada permintaan obat dari dokternya. Jadi begitu dokter menulis resep, itu nanti di bagian farmasi akan langsung bunyi alarm seperti yang tadi kita tampilkan. Untuk di bagian farmasi sendiri itu nanti langsung terhubung dengan yang namanya antrian farmasi. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Terus kemudian di Simeres Kanja juga sudah menyediakan untuk penyerahan resep ke pasien itu secara elektronik. Jadi penyerahan pasien secara elektronik. Tapi itu tergantung di klinik atau puskesmas Bapak Ibu mau digunakan atau tidak. Ini opsional saja. Untuk alurnya, ya, ini resepnya. Teman-teman di bagian farmasi nanti akan memanggil pasien dengan diklik tombol penyerahan, diklik tombol validasi. Nah, di sini nanti si petugas akan langsung melihat baik resep umum maupun racikannya. Ketika diklik validasi tadi, secara otomatis di dashboard antriannya akan keluar seperti ini. Ini nomor resep. Terus kemudian keluar di sini nomor rawat, kemudian keluar nama pasiennya siapa. Pasiennya nanti akan datang ke depan, kemudian divalidasi atau dikonfirmasi. Bagi pasien umum dikonfirmasi obatnya mau diambil semua atau sebagian. Kalau misalnya tidak ada perubahan langsung disimpan, tapi kalau misalnya ada penyesuaian dari sini misalnya dari 8,6 dirubah menjadi 9, ini langsung dirubah oleh bagian farmasi atau apoteknya bagi puskesmas atau klinik ya. Terus kemudian begitu diklik tombol simpan seperti ini. Nah, ini baru akan langsung memotong stoknya dan nanti langsung masuk dari sini bisa langsung dicetak aturan pakai. Nah, ini aturan pakainya yang nanti langsung ditempel di obat. Jadi petugas di bagian farmasi tidak perlu mencetak, tidak perlu menulis lagi. Terus lembar resepnya kalau misalnya mau di print, kurang lebih lembar resepnya seperti ini, langsung bisa dicetak juga. Terus kemudian yang sudah ada di sini, di bagian farmasi juga nanti sesuai standar akreditasi itu ada yang namanya telaah. Telaahnya bisa langsung dilakukan di sini untuk telaah resep maupun telaah obatnya. Terus nanti bisa langsung disimpan. Nah, kurang lebihnya seperti ini untuk telaah resep. Untuk verifikasi resep antara dokter dengan farmasi ada di sini. Jadi apa yang diresepkan dokter, apa yang diberikan ke pasien juga langsung kelihatan di sini. Ini telaahnya. Kalau nanti mau di refresh dari sini sudah langsung kelihatan telaah resepnya yang tadi divalidasi oleh bagian farmasi. Terus kemudian ketika nanti petugas farmasi ingin menyerahkan
ke pasien. Dari yang ada di sini tinggal diklik tombol penyerahan. Yang secara otomatis di bagian sini nanti di bagian antriannya dia akan keluar alarm untuk penyerahan ke pasiennya. Seperti itu. Nah, untuk pasiennya sendiri nanti menghadap ke monitor. Monitornya kurang lebih seperti ini. Ini monitor di bagian pasien. Jadi bisa menggunakan tablet atau komputer atau chip yang ada di Indomaret atau Alfamart. Jadi 2 layar. Seperti itu. Nah, ini dari sisi pasien nanti pasiennya diminta untuk merefresh, kemudian akan tampil informasi obat apa yang diberikan ke pasien tersebut. Ini yang melakukan adalah pasien, bukan petugas. Jadi kalau petugas tadi standby-nya di sini, ketika penyerahan dia mengkonfirmasi obat yang diberikan apa, terus kemudian mengkonfirmasi si pasien sudah paham atau belum. Ketika memang si pasien sudah paham, dia mengkonfirmasi ya saya mengerti, kemudian disimpan. Nah, ini adalah sebagai pengganti tanda tangan penyerahan resepnya tadi. Ya, jadi pengganti tanda tangan penyerahan resep tadi diganti dengan seperti itu tadi, yang nanti di bagian sini tadi yang sudah diberikan. Kalau misalnya suatu saat butuh pembuktian, itu gambarnya langsung masuk di sini. Jadi ini adalah bukti penyerahan obat dari klinik ke pasiennya, seperti itu. Jadi sebagai pengganti tangan, sebagai pengganti tanda tangan itu di sini tadi. Nah, itu adalah dari bagian farmasi, dari tadi obatnya masuk, kemudian sampai diserahkan. Kalau nanti ada konseling farmasi, konseling farmasinya bisa langsung dimasukkan di sini. Kalau misalnya ada PIO, PIO-nya juga bisa langsung masuk di sini. Jadi ada PIO di sini ya, PIO. PIO yang ini ya, informasi obat. Nah, ini ada PIO atau permintaan pelayanan informasi obat, dan ini adalah konseling farmasinya. Seperti ini. Jadi untuk farmasi klinisnya kita juga sudah sediakan. Selanjutnya adalah untuk laboratorium. Laboratorium daftar permintaannya tadi juga langsung masuk di seperti ini, dan nanti langsung akan keluar alarm kalau misalnya ada permintaan dari ruangan. Untuk antriannya laborat kurang lebihnya seperti ini. Untuk teman-teman di bagian laborat sendiri, ketika nanti mau memanggil pasien, data yang ada di sini itu tinggal diklik sampel, kemudian diklik tombol simpan. Nah, terus kemudian bisa sekalian di print barcode-nya. Ketika sudah di print barcode-nya seperti ini, nanti secara otomatis pasien akan dipanggil menjadi sesuai alarm tadi. Ini alarm pemanggilannya. Pasien datang ke ruang laborat untuk diambil sampel darahnya. Terus kemudian barcode yang tadi ditempel di tabung atau di gelasnya. Ketika nanti sudah keluar hasil, ini akan diklik tombol hasil, terus kemudian dimasukkan hasilnya. Resusnya positif misalnya, hemoglobinnya berapa, ini misalnya hemoglobinnya ternyata cuma 3 dan ini rendah. Sebagai penanda nanti dimasukkan L di sini atau low. Ini ternyata 50, nilainya tinggi, sehingga kita kasih penanda H atau high. Ini 4000. Kita di bagian laborat tidak punya printer yang berwarna, sehingga kita kasih T. Sebelum diserahkan ke pasien, sebelum diserahkan ke pasien kita cetak terlebih dahulu, kurang lebih tampilan laboratnya seperti ini. Tapi kalau misalnya tidak mau dicetak juga tidak menjadi masalah, karena di kita sistemnya sudah elektronik,
Jadi pasien tidak perlu bawa kertas ke poli, hasilnya bisa langsung dilihat oleh dokter nantinya. Nah, ini hasilnya tadi. Yang rendah warna biru, yang merah nilainya tinggi, yang 4 itu kita tebalkan karena tidak punya printer yang berwarna. Terus kemudian ini kita simpan. Begitu disimpan, keluar alarm lagi untuk penyerahan hasil laboratnya. Kalau misalnya pasien ini mau pulang ambil laboratnya, tapi kalau tidak ya nggak usah. Nah, ini tadi pelayanan di laborat maupun di bagian farmasi. Untuk di selanjutnya nanti, dokter kalau misalnya pengen melihat riwayatnya, bisa langsung dari sini diklik kanan, riwayat perawatan atau yang sudah dimasukkan tadi. Akan kelihatan di sini baik awal medis maupun awal keperawatan. Terus kemudian pemberian obatnya, terus tadi karena kita menggunakan template, diagnosa maupun prosedur sudah langsung keluar. Termasuk di sini adalah hasil laboratnya juga langsung keluar di sini. Kemudian obat-obat yang tadi diverifikasi atau divalidasi oleh teman-teman di bagian farmasi juga langsung keluar di sini. Jadi rekam medis elektronik itu seperti ini. Jadi semua rekam medis atau semua berkasnya akan langsung tampil dalam satu form seperti ini. Jadi saling bersambung, baik tindakan yang dilakukan oleh dokter ataupun tindakan yang dilakukan oleh farmasi atau tindakan yang dilakukan oleh dokter. Jadi keluar semua di sini. Ini hasil laboratnya. Ini rekam medis elektroniknya seperti itu. Nah, nanti kalau sudah selesai ditangani oleh dokter dan pasiennya ke bagian billing atau ke kasir, teman-teman di kasir yang dibuka tetap sama di sini. Tinggal pada kolom ketiga ditekan spasi sudah langsung keluar baik tindakan maupun obat yang diberikan. Dan di sini bisa langsung dimasukkan pembayarannya menggunakan apa. Dan di kita juga menyediakan bridging ke Bank Mandiri, jadi pembayarannya bisa langsung menggunakan mobile banking. Nah, ini kurang lebihnya seperti ini tadi. Apa yang tadi kita simpan, baik obat ataupun pemeriksaan laboratorium, itu semuanya nanti akan dikirim ke data center Kemenkes menjadi data satu sehat. Ya, seperti itu tadi. Ini alurnya seperti itu tadi. Untuk bagi yang dokter TPMD yang memang dia apa namanya farmasinya jadi satu, langsung diberikan obatnya oleh dokter. Alurnya mungkin sedikit berbeda dengan yang tadi, karena tadi itu untuk klinik maupun puskesmas. Untuk dokter, untuk obat tidak perlu menggunakan resep, tapi langsung ke pemberian obatnya. Bisa langsung pada kolom kedua ditekan spasi. Nah, ini obat yang langsung diberikan ke pasien, jadi tidak perlu menggunakan resep yang tadi yang nanti harus diverifikasi oleh bagian farmasi. Dokter cukup dari yang ada di sini ditekan, kemudian dimasukkan obat yang diberikan apa, seperti itu. Ini adalah rekam medis elektronik yang ada di Simeros Ganja. Beserta tadi sudah kita tunjukkan juga bahwa Simeros Ganja itu bukan sekedar rekam medis elektronik, tapi memang sebuah framework atau kerangka kerja untuk manajemen klinik ataupun rumah sakit seperti itu. Nah, yang saya tegaskan lagi bahwa Simeros Ganja ini adalah sifatnya free dan open source. Bapak Ibu silahkan langsung download, bisa langsung digunakan, dan silahkan tadi sudah kita share link untuk join ke forumnya. Di sekitar Demak sudah banyak yang menggunakan, nanti bisa dibantu oleh teman-teman yang berada di Demak atau sekitarnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya tanya jawab. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya kembalikan ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sekali yang disampaikan dari Pak Windy. Monggo dari teman-teman, kalau ada yang ditanyakan, silakan bisa langsung open mic-nya, ya, monggo.
Pak Windy, mohon maaf, berarti kalau di SIM Vansa itu kita tidak usah mastering ya, udah otomatis deh. Masterin apa nggih? Ya, berarti nggak input lagi ya untuk dokter-dokternya apa-apa itu, Kalau dokternya nanti bisa diimport, Dok. oh diimpor. Ya, kalau misalnya sudah punya Excel atau dari sistem sebelumnya mau dimigrasikan, bisa langsung, Dok. Itu bisa langsung kita import. Oh iya, terus anu Pak, malah tanya juga. Jadi kalau untuk mengakseskan, jadi kan setiap orang punya akses itu. Kalau misalnya di Eh, admin, akses admin itu membatasi akses itunya lewat mana itu, Pak? Lewat tadi, Dok, lewat set user, Dok. Oh user ya. Oke. Saya tunjukin lagi ya. Di sini tadi sudah kita tunjukkan ada menu yang namanya user. Memang tidak semuanya boleh dibuka ya karena tadi saya pakai admin Iya. utama. Settingannya di sini ini bisa di set secara personal, jadi hanya sesuai dengan hak akses masing-masing. Jadi bukan berarti orang farmasi bisa buka semua, enggak, per masing-masing nanti per orang, dan memang aksesnya jangan dibuat per departemen karena sekarang untuk Kemenkes pengiriman data itu sesuai dengan user login. Jadi untuk user loginnya itu juga nanti per orang. Dan jangan lupa untuk klinik, puskesmas ataupun rumah sakit, untuk seluruh karyawan yang terkait dengan pelayanan pasien itu datanya dimasukkan ke data SIS-DMK Kemenkes. Kenapa? Karena untuk dikenali di dalam Satu Sehat, seluruh karyawan yang melayani pasien harus terdaftar ke dalam data SIS-DMK. Seperti itu, Dok. Oh, ya. Monggo teman-teman bisa lewat chat atau langsung. Ngomong. Izin Bu, izin bertanya. Oke, dari Saya dari admin DPP Dr. Hami Bu. oke, monggo Pak. Jadi begini Bu, di Piker itu kan ada menuliskan juga rekamedik. Nah, setelah kita menggunakan rekamedik dari vendor apapun, nanti apakah kita masih mengisi rekamedik yang ada di Piker Bu? Itu langsung nyambung, Dok. Sudah yang diisi hanya menggunakan dari Simer saja. Jadi mungkin kita tunjukkan dulu tampilan bridgingnya ya, kalau misalnya nanti memang mau dimasukkan. Dengan catatan sudah bridging ya Pak Windy. Kalau belum kan masih dua. Harus pengajuan dulu, Dok, ke Oke. BPJS. Nah, ini model sampelnya itu kurang lebih seperti ini. Jadi sebenarnya asalkan tadi swab sudah dimasukkan, secara otomatis data swab itu juga yang nanti akan dikirim ke pikernya. Kalau di piker itu kurang lebih isiannya seperti ini. Piker data piker pemberian obat, tindakan. Nah, ini dia. Biasanya yang diisi pemeriksaan fisik, kemudian ada keluhan. Nah, asalkan tadi Bapak Ibu dokter sudah memasukkan semuanya di swab, secara otomatis data swab tersebut nanti yang juga akan dikirim langsung ke pikernya. Jadi sekali input saja sebenarnya. Jadi tidak usah mengisi lagi seperti itu. Tadi ada juga pertanyaan dari Dokter Priscila ya. Untuk bridging PK apakah juga sudah pemanfaatan antrian online? Kalau Bapak Ibu menggunakan antrian online yang bridging secara otomatis, teman-teman di klinik tidak akan menjalankan antrian online dari aplikasinya BPJS karena antrian bridging mobile JKN itu sebagai pengganti dari antrian online yang ada di BPJS. Kemudian kalau rujukan BPJS, apakah rujukannya bisa cetak langsung melalui Ganja? Oh iya, apa yang bisa dilakukan di Bigcare itu seharusnya bisa juga dilakukan di Simeres. Ya, walaupun kadang dia update-nya nggak jelas.
Jadi Picker ini kadang di aplikasi Picker sudah update, tapi dari sisi bridging-nya belum. Dari aplikasi yang ada di sini, tadi masuk pendaftaran, kemudian langsung masuk bisa dijadikan kunjungan, termasuk kalau dijadikan rujukan ada di bawah ini. Nah ini langsung rujukan ke PPK, baik rumah sakit ataupun yang lain, sesuai dengan rujukan. Dan cetaknya memang langsung di sini. Di aplikasinya nanti di data rujukan spesialis ini ada cetak rujukan spesialis speakernya seperti itu. Itu tadi pertanyaan dari kolom chat. Silahkan kalau ada lagi. Monggo, teman-teman, mumpung ada masternya ini, bisa cari beliau. Terus anu Pak, kalau inform consent itu kan tadi ya, kalau untuk bukti terima resep itu kan bisa pakai foto tadi. Terus kalau inform consent itu kira-kira diakomodir nggak ya di sini? Apa harus tetap cetak untuk tanda tangan basah atau itu bisa digunakan untuk aplikasi itu? Eh, Bu, melanjutkan yang tadi boleh nggak, Bu? Oke, monggo sambil Oke, Pak, monggo. Baik. Nyun sewu, saya bukan dokter ya, saya admin. Jadi bukan dokter, saya masih adminnya, Bu. Oke. Melanjutnya yang tadi, selama ini kan saya membuat e-rekamedik secara sederhana ya, karena tidak berafiliasi dengan Satu Sehat, kan ini nggak bisa ya, nggak saya pakai lagi. Kemudian saya browsing apa namanya rekamedik yang bisa berafiliasi dengan Satu Sehat. Ternyata dia juga menyediakan apa namanya sewa server. Apakah boleh seperti itu? Karena kalau menyediakan hardware untuk server itu kan sangat mahal sekali gitu loh. Demikian. Sebenarnya kalau untuk komputer itu tidak harus spek server. Komputer biasa Core i3 RAM 4 atau 8 GB pun bisa dijadikan sebagai server. Ya, sebenarnya itu tergantung dari pihak klinik merasa bahwa data pasien itu confidential atau tidak. Kalau memang merasa itu boleh mau dipersilahkan langsung di VPS, ya dipersilahkan saja. Karena memang tanggung jawab itu kan kebocoran data kan di klinik masing-masing. Tetapi sudah saya sampaikan di depan, itu lumayan hukumannya kalau sampai bocor dan pihak penyedia baik vendor ataupun VPS-nya ataupun sewa servernya itu dia tidak akan terjerat hukum karena yang kena adalah dokter prakteknya seperti itu atau kliniknya yang memang dia sewa di sana. Makanya kita rekomendasikan pakai komputer biasa untuk dijadikan server pun sebenarnya tidak masalah. Jadi komputer harga 3 juta 4 juta dijadikan server pun nggak masalah. Tapi kalau memang merasa datanya tidak confidential, memang merasa itu boleh, ya silahkan, nggak menjadi masalah karena kan kita ngikuti sesuai standar akreditasinya saja seperti itu. Itu Pak. Jadi sebenarnya untuk tergantung kunjungan tadi ya, saya lihat itu kan tergantung kunjungan kayak. Kalau kunjungannya misalnya masih di skala klinik mungkin ya pakai yang RAM kecil juga tidak masalah. Nah ini ada pertanyaan lagi. Input saya bacakan ya Pak Widi ya. Untuk Ya, info silahkan, Pak. kunjungan online BPJS apakah bisa dilakukan melalui Kanza Mas? Jadi biar tetap terekod di SIM klinik, Hansa, atau bridging otomatis Picker. Jika ada pasien melakukan konsultasi dengan dokter melalui SMS, telepon, dan lain memang masih melakukan kunjungan online. Ini berarti anu ya,
bridging antrian online, terus konsultasi yang lewat MJKN itu. Iya dok, itu kan biasanya memang jadi satu dengan dengan mobil JKN-nya kan di sana ada keluhan dan macam-macam itu nanti bisa bridging. Kalau ini masalahnya ada IT-nya nggak dok yang ikut di sini? Kalau kita dari sisi bridging biasanya mainnya adalah web service. Itu tuh sudah kita sediakan namanya API ya. Ini yang digunakan untuk bridging ke FKTP. Nah, modelnya adalah seperti ini. Ini yang kita sediakan dari sisi server. Kemudian nanti dari pihak BPJS mengirim datanya ke kita. Seperti itu. Ini kurang lebihnya seperti ini. Yang kita sediakan, yang nanti BPJS tinggal terkoneksi ke sisi kita dengan menggunakan web service ini tadi. Terus tadi untuk tindakan dan lain sebagaimana, selama itu bisa kita akui dan kita klaimkan ke BPJS, yaitu tetap bisa masuk ke kita. Kalaupun misalnya nanti di kita sebenarnya ada pemberian tindakan pikir juga, yang tindakan pikir ini nanti terhubung dengan yang namanya mapping mapping tindakan. Jadi kalau misalnya kita memang tindakan konsulnya bisa via online, ya nanti kita mappingkan juga ke dalam data tindakannya yang ada di sini. Nanti tinggal kita buatkan ya. Ini contoh mappingnya bisa masuk di sini. Seperti itu menjawab pertanyaan tadi. Itu dari Priscilla. Ada nomor kontak yang bisa dihubungi. Ini dari Pak Evan, maksudnya apa ya? Pak Evan Ardianto. Oh, ini nomor kontak saya paling. Nanti bisa ke nomor ini ya 0856267539 atau silahkan langsung ke webnya Yaski www.yaski.or.id. Jadi bisa di situ. Kalau misalnya nanti mau join ke forum, tadi sudah kita share juga untuk link join Telegramnya dok, biar Bapak Ibu semua atau teman-teman admin bisa langsung nyambung dan bisa bergabung ke sana untuk kita ajari secara langsung. Seperti itu dok. Oh iya, di sini ada juga Pak Agus Budiono ternyata dok. Pak Agus Budiono ini teman kita dari klinik dari Puskesmas Kerjo Karanganyar. Beliau ini sudah bridging langsung ke Piker. Mungkin Pak Agus Budiono bisa menanggapi tadi pertanyaan terakhir konsul dan lain-lainnya. Nanti kalau misalnya butuh demo untuk bridging ke Piker juga langsung bisa Pak Agus Budiono. Silahkan Pak Agus Budiono. Yang yang menggunakan ya. Bisa. Ini termasuk pengurus Yaski juga dok. Jadi Yaski ini kan yayasan. Jadi salah satu pengurusnya adalah Pak Agus Budiono dan beliau ini berada di Dinkes Karanganyar dok. Nah silakan. Ya, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Dengar nggak? Assalamualaikum. Dengar Pak. Waalaikumsalam. Ya, monggo mungkin kalau dari sisi dengan puskesmas mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau ini silahkan, ataupun kalau mau demo juga kami siap, monggo. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Mungkin bisa ditunjukkan data bridging pikernya Pak, tapi kondisinya memang ini direkam nggak apa-apa. Yang penting nggak di-share aja ya videonya ya. Ini kalau boleh saya share screen, saya demokan dari bridging mulai dari daftar, nama saya aja. Kalau perlu nanti cetak rujukan, bagaimana nantinya cari data diagnosa yang TACC dan lain sebagainya, kita ajarkan jika masih ada waktu, enggak apa-apa. Nah, silahkan Pak Agus, ini sudah saya jadikan co-host. Silahkan Pak Agus. Siap. Izin share screen ya Bapak Ibu. 15 menit kita off ya Pak nanti. Oh, berapa Bu? 15 menit cukup. Oh, 15 menit ya. Ya oke lah, langsung aja berarti hari ini saya langsung daftar aja atas nama saya. Ini aplikasinya mungkin hanya ini isinya sama, cuman ini beda warna aja ya Bu ya, tapi isinya sama dengan punyanya Mas Win. Bisa di beda warna ya Pak? Bisa, nanti ada ini cuma beda warna aja kok.
Iya, yang penting depannya diganti aja sudah beda warna kok Bu nanti. Oh, Jadi seperti ini, saya misalkan setup di poli umum. Atas nama saya saja. Ya. Nah, ini atas nama saya. Nah, ini ada early warning ketika nanti kita memang ada, biasanya ini kalau di tempat saya kita kasih untuk pasien-pasien yang memang dia punya kondisi khusus, apakah dia memang ada, dia itu eh, apa itu misalkan kondisi khusus, dia tidak bisa jalan, tuli, itu kita taruh di sini semua. Jadi apakah dia prolaris dan lain sebagainya. Jadi catatan-catatan ini sudah ada di sini. Jadi early warning kita ke pasien akan muncul ketika kita pilih pertama kali. Nah, ini kita simpan. Otomatis nama saya ada di atas. Untuk bridging kita tinggal klik bridging, pilih data picker. Nah, dari sini otomatis nanti kita sudah akan di ini ya, sudah akan dihadapkan di sini. Di menu ini kita sudah bisa lihat kepesertaannya dia aktif tidak, providernya mana, dia di kelas berapa. Nah, di sini ini bisa aja langsung diisi 00 juga bisa, diisi kalau di tempat saya memang sudah untuk nurse station itu ada di depan, ada yang di depan untuk melakukan pemeriksaan fisik. Jadi karena kita mengikuti alur dari BPJS, itu kan memang TTV kita taruh di depan. Jadi sekarang karena seperti itu, karena saya juga seperti ini, jadi akhirnya kami menyesuaikan dengan yang ada di sistem saja. Berat badan. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu, ketika ini kita simpan, ini otomatis ini data ini sudah akan terkirim ke BPJS. Kita cek aja di sini, kita cek piker. Nah, kalau kita cek hari ini nama saya belum ada. Nah, ini sampai huruf A, 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 A. Nah, ini tadi belum saya briefing, ini A48, terakhir A49, ini belum, saya belum ada. Nah, jadi dari sini ketika saya simpan, ketika data di sini hilang, nah kita cek di sini, kita refresh. Ini ya, data saya otomatis sudah langsung masuk ke sini. Nah, jadi kita sudah tidak perlu lagi memasukkan di picker. Jadi itu tujuannya di sini tadi, ketika kita simpan di sini, otomatis data itu sudah akan terkirim ke picker. Nah, langkah selanjutnya kalau di tempat saya ini akan dilakukan pelayanan oleh dokter. Puskesmas Burunggowo. Nah, seperti ini bisa kita lihat seperti yang tadi sudah banyak dijelaskan oleh Mas tadi ya. Jadi bisa kita ambil datanya, misalkan di sini Dr. Siswaryono, pasien, kecil ya kayak tak gandeng lagi. apa ya, panas, tenggorokan, sakit misalkan, subjeknya pasien. Nah, ini bisa kita lihat dari sini. Nah, ini misalkan ternyata ini. Nah, bisa kita ambil dari sini. Nah, ini tinggal kita lengkapi aja. Nah, seperti ini tinggal kita simpan. Nah, kita masukkan dari sisi diagnosanya misalkan C06 misalkan. Nah, sudah. Ketika ada permintaan resep, mungkin tadi sudah banyak belajar Mas Win, tidak perlu karena ini kita demo dari sisi picker saja.
Ya. Nah, ketika sudah seperti ini sebenarnya kita klik sudah keluar, sudah selesai. Jadi alur layanan ini ketika nanti di akhir layanan, ini sebenarnya di Kansa, untuk pengiriman ke BPJS, itu kita bisa ketika nanti terakhir, ini kita bisa aja langsung dari sini. Atau dari sini semua, atau dari sini pengiriman otomatis, semua sudah bisa. Jadi dari sini tadi, saya ulangi dari keluar. Jadi setelah selesai layanan, kalau di tempat saya memang untuk pengiriman data ke Piker kita lakukan di akhir. Jadi klik kanan, kita kembali ke data Piker di bridging semuanya. Lah untuk melakukan pengiriman data kita ke Piker, nah ini sebenarnya cukup kita centang hari ini, kita klik kanan, jadikan kunjungan Piker atau kita bisa dengan pengiriman otomatis atau kita jalankan servis otomatisnya. Tapi di tempat saya memang untuk tidak kita jalankan, kita pilih yang di akhir layanan baru kita kirim karena sebenarnya di Kansa ada servis otomatis untuk menjalankan itu. Tapi kalau di kami memang biasa kami lakukan menggunakan yang metode ini karena kami rasa ini lebih nyaman karena kalau pas layanan harus mengirim resource dan lain sebagainya itu berat juga. Jadi kita kirim di akhir layanan seperti ini. Nah, ini kita tunggu sampai ini nanti hilang. Kalau ini tulisan ini hilang, berarti ini sudah mengirim semua data yang hari ini ada. Bentar. Nah, cuman sesimpel itu. Jadi layanan untuk di Kansa, ketika kita dengan bridging, kita sudah tidak ada lagi. Ketika selesai di Kansa, otomatis juga akan selesai di Piker juga. Jadi Piker Oke. kita sudah tidak perlu kita mikir lagi untuk memasukkan ke Piker lagi karena selesai layanan kita juga selesai. Nah, mungkin seperti itu Ibu. Oke. Puskesmas mana Bapak, Pak Agus? Saya di Puskesmas Kerjo Ibu. Kerjo. Di mana itu, Nggih. Pak? Karanganyar Ibu. Karanganyar. Nggih. Oke, monggo teman-teman, kira-kira masih ada yang perlu ditanyakan, mumpung ada master-masternya di sini sebelum kita tutup untuk acara siang ini, monggo. Kita kasih waktu sampai 12.15 nih. Oh ya, mungkin ini sedang sambil nunggu ini dikirim. Mungkin kalau teman-teman pengen lihat nanti untuk bikin rujukan, Anda tidak bisa ini sedang kirim soalnya. Rujukan dan lain sebagainya juga bisa dari sini. Jadi nanti teman-teman ketika menggunakan Kansa mau bikin rujukan dari sini, bahkan melihat apakah ini rujukannya ini TACC atau tidak dan lain sebagainya. Nah itu bisa langsung dari Kansa. Nah, bisa seperti itu ya. Ya. Nah seperti Jadi ini. otomatis ya Pak, mengerjakan Kansa ya otomatis mengerjakan Piker seperti itu ya. Iya, betul sekali. Jadi seperti ini. Ini kan misalkan kita seperti ini, kita mau jadikan kunjungan. Ketika kita memang mau merujuk, kita pilih dulu diagnosanya di sini. Nah, misalkan di sini M79 misalkan. Nah, di sini ini false ya. Jadi di sini memang sudah ditentukan false itu berarti dia bisa dirujuk. Ya, misalkan yang true berarti tidak bisa, misalkan 09 berarti kan dia tidak bisa dirujuk misalkan. Nah, ini akan true berarti dia itu tidak bisa dirujuk karena dia tidak spesialis. True itu harus dilayani di Vaskes, Puskesmas, tapi yang bisa dirujuk lah. Jadi nanti ketika Bapak Ibu misalkan diagnosa yang sering membuat gaduh, biar nanti kunjungan kita itu kunjungan non spesialistik kita tidak terlalu banyak, kita wajib ngecek ini dulu sebelum dilakukan kunjungan. Misalkan seperti ini. Ya, luar biasa ya. Nah, Lengkap sekali ini Pak. ini sudah bisa, misalkan seperti ini. Nanti ketika rujukannya dari sini, kita pilih rumah sakitnya mana. Misalkan kita mau ke poli dalam, misalkan. Nah, ini polinya poli dalam. Nah, kita pilih dia berangkat di tanggal 22 misalkan. Kita tinggal pilih rumah sakitnya saja. Nah, ini rumah sakit yang muncul, kita tinggal misalkan kita mau ke Jafar Medika,
tinggal kita simpan. Nah, tinggal setelah simpan, otomatis data rujukan akan muncul di sini, tinggal kita double klik, dia sudah akan tercetak data rujukannya seperti ini. Ini ya. Nah, sudah, jadi kita sudah tidak perlu buka-buka di Picker lagi. Mungkin seperti itu Ibu dari saya. Mungkin ada yang mau didiskusikan karena waktunya mepet sekali, jadi saya Iya, Pak. jemput aja. Nah, Mencuri di hari weekend ya, Pak. enggak apa-apa Ibu. Gitu teman-teman. Kira-kira masih ada yang ditanyakan? Ya, jadi kalau memang belum ada pertanyaan yang muncul, nanti bisa disambung ya, mungkin di lain kesempatan, atau ada nomor yang bisa dihubungi, nanti bisa saling komunikasi. Kalau mau kita fasilitasi untuk pertemuan lagi, nanti kita akan fasilitasi dari IDIDEMA. Jadi mungkin dari pertemuan ini bisa saya simpulkan bahwa memang SIM RS Hansa ini istilahnya free open source ya, free. Monggo kalau silakan mau pakai, dan datanya cukup lengkap sekali dari data dari praktek dokter mandiri, dokter gigi sampai ke tingkat rumah sakit ya. Kita tidak usah mastering ya, sudah ada semua, tinggal menyesuaikan saja. Kemudian untuk pembatasan akses juga sudah diatur dengan baik oleh SIM RS Hansa. Ini monggo dari teman-teman ya. Jadi untuk aplikasi SIM Hansa ini bisa terbridging dengan BPJS maupun antrian online. Jadi dengan melakukan antrian pada SIM RS Hansa, otomatis juga sudah melakukan antrian atau pelayanan di Picker. Nah, kalau untuk server sendiri bisa sebaiknya pakai server lokal, pakai LAN tadi ya, kabelan. Banyak keuntungannya dibanding pakai yang WiFi tadi. Kemudian untuk pengisian ya RM itu diselesaikan maksimal 2 kali 24 jam. Mungkin itu saja yang bisa kami simpulkan. Ini baru pertama kali memang untuk kami dari IDIDEMA minta sosialisasi untuk SIM RS Hansa. Itu saja dari saya. Semoga pertemuan kali ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo Mbak Ria. Terima kasih, Bu Nur. Acara selanjutnya yaitu penutupan. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara yang terakhir yaitu dokumentasi dan penutup. Silakan diaktifkan kameranya dulu. Monggo teman-teman bisa diaktifkan. Monggo diaktifkan dulu. Sudah bisa diambil Mbak Ria? 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih sekali Pak Agus dan Pak Windy. Mungkin akan butuh konsul-konsul lagi untuk aplikasi Hansa ini. Siap. Izin live ya, Dok, ya. Oke.